Mas Ibnu. Mas Ibnu melihat pemerintah hari ini merasa berkebutuhan nggak DKS dihidupkan? Diakui atau tidak, jangan merasa berkebutuhan. Yang namanya birokrasi pemerintah atau malah namanya butuh kepada kesenian, butuh kepada kebudayaan. Karena dalam kebudayaan ada sebuah bentuk pencerahan. Dalam kebudayaan ada bentuk bagaimana kita mengajarkan diri kita terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai moral. Jadi kalau sudah pemerintah tidak berbudaya, ya tunggulah detik-detik kehancurannya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Ferdiansa di program Madura Talk Radar Madura TV. Kali ini kita akan membahas tentang kemana saja Dewan Kesenian Sumeneb. Telah hadir bersama saya di sini Ibnu Hajar, seorang sastrawan, dan beliau juga sempat menjadi pengurus ya, Mas. Iya, kan salah satu inisiator dan pendiri. Inisiator dan pendiri. Kita sapa dulu Mas Ibnu. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam budaya. Mas Ibnu ini pernah menjabat sebagai komite sastra Ya. di Dewan Kesenian Sumeneb. Tahun berapa, Mas? Ya awal-awal reformasi sih. Jadi awal-awal reformasi tahun 2000-an itu ya. Kita waktu itu kita gelisah, para seniman, budayawan gelisah bagaimana di kota kita tercinta ini yang gudangnya seniman, budayawan ini tidak memiliki sebuah wadah berhimpun. Waktu itu kami punya cantolan Inmendagri, itu Kementerian Dalam Negeri, di mana mengatur ada di kabupaten kota itu harus ada Dewan Kesenian gitu. Ya. Jadi kami mencoba dengan beberapa teman di situ untuk meminta kepada pemerintah daerah bagaimana didirikanlah sebuah Dewan Kesenian, dan alhamdulillah terbentuk waktu itu yang ketuanya Mas Safanton ya. Kebetulan saya sendiri di komite sastra. Namun cikal bakal dari Dewan Kesenian itu tidak perlu jangan dipungkiri ya. Ada namanya JJS, JSS. Apa itu? Jaringan Seniman Sumeneb. Oh, sebelum menjadi DKS, kami berkumpul dengan teman-teman membuat sebuah jaringan ya, jaringan seniman Sumeneb yang berkumpul di situ membicarakan formula bagaimana untuk melahirkan sebuah Dewan Kesenian. Oke, lalu lahirlah Dewan Kesenian. Berapa tahun sampai mengurus Dewan Kesenian bersama Mas Safanton itu? Sekitar 5 tahunan ya, terakhir 2007 ya. Oke. Sekitar 5 tahunan, mungkin 2002 awal, terus kemudian 2007. Waktu itu kita sudah mengakhiri masa jabatannya, kemudian diselenggarakan musyawarah budaya, maka terpilihlah Turmidi Jaka waktu itu untuk menggantikan Mas Safanton sebagai Ketua Dewan Kesenian waktu itu. Ketua Dewan Kesenian berikutnya. Sebelum ke Ketua Dewan yang berikutnya, apa sih semangat yang muncul pada saat itu sehingga teman-teman jaringan seniman ini harus membentuk lembaga bernama DKS? Semangat apa sih yang dibawa? Ya, semangat yang dibawa bagaimana kita mencoba untuk melestarikan, mengembangkan, dan membangun sebuah wadah kreativitas di situ. Kenapa harus ada wadah? Nah, karena begini ya, gelas sesama gelas itu harus berkumpul, tapi berkumpulnya gelas sesama gelas itu tidak berdentingan melahirkan pecah, tetapi melahirkan harmoni musik yang indah. Gitu kan. Jadi para seniman berkumpul, saya ibaratkan gelas yang sama-sama berkumpul, karena berdenting pada saat itu yang melahirkan sebuah ide-ide kreator, ide-ide kreatif lah maksud saya di situ. Artinya ada kesepakatan bersama di kalangan seniman bahwa kita butuh organisasi. Iya. Oke. Jadi makanya saya katakan butuh rumah. Jadi butuh rumah. Urusan berkarya mungkin kita sendiri-sendiri ya, karena ada teman-teman di situ berkumpul, ada perupa. Waktu itu saya ingat ada kelompok perupa Sumeneb. Terus kemudian ada teman-teman teater, terus kemudian ada teman-teman musik ya waktu itu ya. Terus ya teman-teman sastra. Nah, maka berkumpul membentuk sebuah jaringan yang saya katakan jaringan seniman Sumeneb. Kegelisahan di situ kita tumpahkan, maka benar-benar dari mana DKS kemudian bisa menjalankan misi-misinya? Ya, kita mencoba membangun program, dan waktu itu dikukuhkan ya. Waktu itu yang mengukuhkan itu Wakil Bupati Sumeneb Abdul Muiz waktu itu. Kita dikukuhkan di Pendopo waktu itu. Ada SK Bupati? Ada. Jadi dikukuhkan di Pendopo waktu itu sebagai Dewan Kesenian. Kemudian alhamdulillah dapat kucuran dana 1 kali aja dari APBD ya. Dan itu yang digunakan untuk membantu kawan-kawan dalam berkreasi. Iya, dalam berkreasi. Artinya kita pentas, pameran lukisan, terus kemudian kita mencoba untuk menghimpun karya-karya teman-teman, khususnya antologi puisi dan semacamnya itu. Pasca 2007 digantilah Mas Safanton oleh Ki Turmidi dan kawan-kawan kepengurusan. Lalu kemana gerakan DKS ini? Nah, saya tidak tahu ya sampai sekarang itu. Saya juga rindu sih. Jadi artinya saya sebagai orang tua, ya
gagal lah mungkin ya secara organisasi untuk melakukan kaderisasi. Karena sampai saat ini saya tidak tahu periodisasi mulai tahun 2007 sampai sekarang itu ya ketuanya ya Turmidi. Dan setelah itu tidak ada lagi ketuanya. Tidak ada musyawarah budaya lagi. Berarti secara de facto masih Turmidi. Secara de facto Turmidi, tapi secara de jure saya tidak tahu apakah memang ada SK di balik meja atau apa, saya tidak tahu itu kan. Kalau informasi yang diterima oleh Jawa Persaudaraan Madura bahwa BKS di era Turmidi sejak tanggal 2008 tidak pernah mendapat SK dari bupati. Jadi artinya dari zaman Bupati Kiramdan, ya. Kemudian 2 periode Ki Busro, itu tidak pernah ada SK yang mengukuhkan mereka, sehingga mereka tidak bisa bergerak juga atas nama DKS. Ya, andai saya jadi pengurus DKS yang kedua hanya satu kata, lawan. Kalau tidak ada perlawanan yang seperti itu, ya udah biarkan. Kenapa kita harus menggantungkan seorang kreator itu tidak harus menggantungkan kepada siapa-siapa. Seorang kreator ulung itu kan menggantungkan kepada dunianya sendiri. Dan saya kira mereka sudah berjalan sendiri-sendiri selama ini tanpa ada dari APBD ya. Ya, dan itu yang perlu kita hargai. Tetapi persoalannya ketika kita ini yang sesama rakyat ini sama-sama memiliki hak di republik ini, ketika hak-hak kita dipinggirkan, keinginan kita semakin tidak didengar, ya sebagai seorang kreator kita kan pada dasarnya kita ini seniman kan manusia gila sebenarnya itu kan ya. Manusia liar gitu ya. Hanya karena banyaknya bentuk kegilaan, maka seniman yang waras yang dianggap sebagai orang yang benar-benar waras. Mas Ibnu melihat pemerintah hari ini merasa berkebutuhan nggak DKS dihidupkan? Diakui atau tidak, jangan merasa berkebutuhan. Yang namanya birokrasi pemerintah atau malah namanya butuh kepada kesenian, butuh kepada kebudayaan. Karena dalam kebudayaan ada sebuah bentuk pencerahan. Dalam kebudayaan ada bentuk bagaimana kita mengajarkan diri kita terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai moral. Jadi kalau sudah pemerintah tidak berbudaya, ya tunggulah detik-detik kehancurannya, itu aja. Mas Ibu melihat nggak ada upaya dari pemerintah ingin membentuk DKS? Saya melihatnya serius dan tidak serius. Coba lebih dijelaskan gimana? Seriusnya gimana Mas? Seriusnya kan hanya retorika saja. Contohnya seperti apa? Ya kita butuh terhadap seniman, kita butuh terhadap budayawan, pelestarian budaya. Perda pelestarian seni budaya itu sudah dilahirkan. Nah, tapi implementasinya mana? Nah, disinilah terjadi missing link. Jadi kalau hanya sekedar retorika, mohon maaf ya. Anak TK pun bisa berretorika itu. Tapi dalam tataran implementatif, mana teman-teman seniman? Menagih janji enggak? Gitu. Oke. Jadi intinya pemerintah juga tidak begitu serius ya. Setengah hati. Tidak begitu setengah hati. Tidak serius. Kenapa? Kalau saya katakan tidak serius, sudah melahirkan Perda pelestarian seni budaya. Aku sudah ada perdanya. Sudah ada, makanya saya katakan. Perbuknya yang belum ada. Perbuknya belum ada. Nah inilah yang saya katakan setengah hati gitu kan. Cak Nasir yang Madura itu tepak nyungkema kalero nyempena. Apa itu artinya? Nah, jadi sungkemnya benar kayak gini, tapi nyempena kayak gini tidak sopan, ini kan tidak benar ini namanya. Ya, kembali sebagai orang tua ya. Tadi kan mengaku orang tua meskipun memang tua ya. Kan belum tua-tua banget ya. Tapi dibanding saya lebih tua. Tapi kalau seorang seniman itu tidak boleh merasa tua. Nah, harapan sampean terhadap budayawan, terhadap seniman yang hari ini mungkin belum punya wadah ya, bisa dikatakan wadahnya belum. Harapan saya percaya teman-teman saudara-saudara saya seniman budayawan tidak butuh terhadap pemerintah dalam tanda petik. Tapi sebagai insan sosial kita butuh adanya koordinasi. Nah, bagaimana koordinasi ini terbangun? Ya harus terjadi koneksi dengan birokrasi dan pemerintah. Karena dua hal ini ibarat mata uang yang berbeda, tetapi tidak boleh terpisah. Kenapa? Untuk urusan kreasi memang teman-teman harus individu boleh. Tapi bagaimana rumah kesenian yang mengayomi dalam konteks kekinian itu tidak bisa dipungkiri, harus ada. Harus ada dalam konteks kekinian. Ini pertanyaan terakhir buat Mas Ibu. Mas Ibu, tantangan budayawan dan seniman hari ini kan mungkin berbeda ya dengan zaman sampai. Apa yang seandainya nanti DKS kemudian benar-benar kita dihidupkan lagi oleh teman-teman budayawan, tantangan apa yang akan mereka hadapi? Tantangan yang akan mereka hadapi jangan sampai menjadi seniman plat merah dan budayawan plat merah. Ketika masuk ke dalam sebuah sistem, idealisme itu harus ada. Ketika melacurkan diri pada dunia di luar imajinasi dan di luar idealisme mereka, maka ayo kita angkat takbir 4 kali sebagai sebuah simbol kematiannya. Ketika menjadi seniman plat merah, habis kesenian. Iya,
Independensi nggak ada. Bagaimana bisa menyuarakan hati nurani? Bagaimana bisa menyuarakan keinginan-keinginan rakyat secara luhur, adiluhung dan semacamnya? Kalau mereka tercebur pada sebuah dunia di mana terkooptasi. Jadi seorang kreator itu kan bebas. Dalam arti bebas yang saya maksud bukan bebas free norma dan semacamnya. Yang saya maksud dalam dunia kesenian, dunia kreator itu kebebasan adalah kebebasan yang tidak merugikan orang lain. Jadi kalau merugikan orang lain bukan kebebasan namanya, tapi itu kejahatan. Terima kasih banyak Mas Ibnu. Rekan Madura, ada banyak poin yang bisa kita ambil dari Ibnu Hajar, bahwa hari ini pemerintah masih serius tidak serius untuk setengah hati loh, tolong. Jangan serius tidak serius. Saya tidak mau ini, tapi dipelintir soalnya seriusnya retorikanya bagus tapi implementasinya tidak enggak ada. serius. Berarti setengah hati. Setengah hati. Oke. Yang kedua, tantangan ke depan bagi budayawan. Budayawan harus ada koordinasi dengan pemerintah karena makhluk sosial. Soal berkreasi bisa sendiri-sendiri. Tapi ingat ada tantangan bagi para budayawan. Seniman, budayawan, bedakan ya seniman dan budayawan ya. Oke, siap. Dari seniman dan budayawan ada tantangan ketika dia bisa berhubungan dengan birokrasi. Jangan sampai idealismenya terkikis ya. Iya. Itu pesan dari Mas Ibnu. Kita akan terus menggali dari teman-teman budayawan, seniman dan seniman tentang bagaimana kebudayaan bisa kita hidupkan lagi. Salah satunya tadi sudah disebutkan bahwa ternyata Ketua DKS pertama adalah Sak Anton. Mudah-mudahan kita bisa segera menghadirkan Sak Anton di sini. Ya mudah-mudahan beliau masih juga peduli terhadap kesenian dan kebudayaan lah itu kan. Mudah-mudahan beliau juga masih independen, masih semangatnya membara karena seniman tidak pernah tua kan. Siap. Semangatnya gitu kan. Siap. Mudah-mudahan tidak mati suri lah Mas Sak Anton itu. Dan insya Allah Mas Sak Anton menonton video ini juga. Terima kasih dari kami. Terima kasih banyak Mas Ibnu sudah hadir di Jawa Pasar Madura dan sudah tampil di Radar Madura TV. Saya Ferdi Ferdiansyah undur kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.